Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil din wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Alhamdulillah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa akhwat al-fudlayat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita insyaallah kembali melanjutkan majelis kita, majelis qiraah kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang dikenal dengan Abu Zakaria Yahya bin Sharaf atau bin Sharafuddin An-Nawawi, yang digelari juga Muhyiddin, yang beliau ini wafat tahun 676. Ghafarallahu lahu wa lana jami'an. Insyaallah kita lanjutkan majelis kita pada akhir bulan Zulqa'dah ini, di mana besok insyaallah kita masuk 1 Zulhijjah. Artinya kita masuk ke dalam hari-hari yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-a'malus salih, ya, ma min ayamin a'malus salih ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal saleh yang lebih baik atau yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada amal-amal saleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Hari-hari ini artinya atau yang dimaksud adalah Asrul Zulhijjah, 10 hari Zulhijjah. Ya, sehingga dari majelis ini sekaligus mengingatkan bahwa besok adalah mulai sebagaimana ru'yah yang sudah diumumkan, bahwa hari ini adalah mukammilah, ya, pelengkap, penyempurna bulan Zulqa'dah, 30 hari Zulqa'dah, ya, sehingga besok positif insyaallah 1 hari Rabu, ya, 1 Zulhijjah, ya. Dan sebagaimana hadis tadi, ya, sebelum kita masuk kepada kitab Riyadhus Shalihin, ya, tidak ada salahnya kita mengingatkan bahwasanya, ya, besok adalah hari tanggal 1, dan mari kita isi hari tersebut atau 10 hari di bulan Zulhijjah itu dengan amal-amal soleh apa saja. Amal solehnya apa saja, ya. Tidak ada Rasulullah SAW membatasi satu amal pun. Semua amal soleh yang dikategorikan amal soleh ketika dikerjakan di 10 hari Zulhijjah, awal Zulhijjah ini, maka pahalanya waktu yang lain di hari-hari dalam setahun, ya. Bahkan, ya, sahabat ada menanyakan kepada Rasulullah SAW ketika dikatakan adalah hari di mana amal-amal lebih dicintai Allah, ya, sahabat bertanya, wala jihad fisabilillah, ya Rasulullah, tidak juga jihad, artinya jihad juga terkalahkan oleh amal di 10 hari ini, ya. Kata Rasulullah, wal jihad fisabilillah, termasuk juga jihad, ya, tidak bisa mengalahkan amal soleh di bulan atau di hari 10 hari Zulhijjah, awal Zulhijjah, ya, kecuali illa, kata Rasulullah, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi dzalika syai', ya, kecuali orang tersebut, ya, jihadnya itu keluar dengan diri dan hartanya kemudian tidak pulang lagi, artinya syahid. Jadi hanya kesyahidan yang bisa menyamai ukuran, ya, nilai ibadah yang dikerjakan di 10 hari awal Zulhijjah, ya. Apa saja
ya, baik sholat, puasa, ya, kemudian sedekah, ya, kemudian zikir, ya, dan amal-amal soleh yang lain, baca Al-Quran, ya, membantu orang lain, apa saja yang dikerjakan yang merupakan amal soleh, lebih dicinta Allah Subhanahu wa taala di 10 hari Zulhijjah ini, ya. Sehingga silahkan, ya, memulai besok yang ingin puasa, silahkan puasa, boleh, ya. Walaupun tidak ada dalil khusus yang menyebutkan puasa, ya, di 10 hari Zulhijjah ini, kecuali nanti di tanggal 9-nya itu puasa Arafah. Ya, ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanatal ladzi qablah wa sanatal ladzi ba'dah. Ya, kecuali puasa Arafah yang tanggal 9-nya nanti, tanggal 9 Zulhijjah, ya, ketika para jamaah haji wukuf di Arafah, kita yang tidak haji, ya, diperintahkan untuk, atau diberikan keutamaan bagi kita untuk disyariat untuk kita berpuasa di tanggal 9-nya, yang pahalanya itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu hanya itu aja hadis yang ada yang berkenaan dengan pengkhususan puasa. Ya, adapun yang lainnya seperti tarwiyah, ada yang menyambungkan, beberapa kita dapat kiriman di medsos yang yang memasukkan tanggal 8 tarwiyah, puasa tarwiyah, ada puasa Arafah, ya. Hadis-hadis yang berkenaan dengan puasa-puasa khusus di tanggal 10 selain tanggal 9, ya, hadis-hadisnya lemah, termasuk yang tarwiyah, tidak ada hadis khusus tarwiyah. Ya, walaupun di sana ada hadis tapi lemah hadisnya, sehingga apa? Sehingga kita pakai dalil umum. Dalil umumnya apa? Amalus saleh. Dalil umumnya amal saleh, termasuk dalamnya puasa. Ya, sehingga karena puasa adalah amal soleh yang tidak diragukan kekhilafannya, ya, maka para ulama, ya, memasukkan puasa ke dalam ibadah yang juga dapat dilakukan di 10 hari ini, ya, 10 hari awal Zulhijjah. Tentu tidak termasuk tanggal 10-nya, ya, tidak termasuk tanggal 10-nya, walaupun di sana ada pembicaraan juga, ya, tapi karena dia adalah hari Id, maka yang rajih adalah hari Id tidak berpuasa, ya, demikian. Baik, semoga ini bisa menjadi motivasi kita untuk mengisi hari esok, ya, dengan puasa. Berarti malam ini kita yang mau puasa silakan sahur, ya, jangan ketiduran, ya, silakan sahur atau niatkan, ya, puasa, ya, untuk besok, ya, walaupun puasa sunnah boleh setelah terbit fajar, ya, tapi alangkah afdolnya diniatkan sebelum kita kembali ke kitab kita, ke kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, di mana kita sudah menyelesaikan gambaran hadis yang ke-60, ya, hadis yang berkenaan dengan hadis Jibril, ya, hadis Jibril yang berbicara tentang rukun Islam, rukun iman, dan ihsan, ya, serta beberapa tanda kiamat, ya, beberapa tanda kiamat. Baik, sebelum masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis ke-61, ya, ada baiknya kita ambil beberapa faedah umum dari keseluruhan hadis Jibril, ya, yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin, ya, dalam kitab syarah beliau Riyadhus Shalihin, ya, bahwasanya apa? Bahwa yang pertama beliau sampaikan, wa fi hadzal hadithi minal fawaid, ya, dari hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah, ya, ilqaul masaili ala talabati li yamtahinuhum. Jadi bolehnya bertanya atau bolehnya bertanya atau menguji, ya, thalabah, ya, murid untuk, ya, dalam rangka ngetes, boleh, ya, kama alqan Nabi alaihi salatu wasallam al-mas'alah ala Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada Umar ketika malaikat Jibril sudah pergi,
Ya, setelah bertanya kemudian Rasulullah bertanya, ya, hal tadri hal tadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa yang bertanya, untuk ngetes. Ya, jadi dari sini boleh. Ya, jadi adanya ujian di sekolah, adanya itu sesuatu yang, ya, bukan sesuatu yang bid'ah, ya, atau bukan sesuatu yang mengada-ada, ya. Dia memang sesuatu yang di apa namanya, dilakukan juga oleh Rasulullah SAW untuk menguji pengetahuan, ya, untuk menguji pengetahuan uh, muridnya, ya. Kemudian yang kedua di sini, wa fihi aidan, yang juga menjadi faedah dari hadis ini, ya, ini diantaranya saja, ya, jawazu qaulnya seseorang mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, jadi ketika Umar ditanya, ya, dalam hadis itu di akhirnya kan ditanya, manisail, ya Umar, hal tadri manisail, Umar kamu tahu siapa yang bertanya itu? Umar menjawab apa? Umar karena tidak tahu, maka adabnya dia katakan apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, dia katakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya, wala yalzamuhu ayyakula Allahu thumma rasuluhu a'lam. Ya, dari sini bolehnya menggunakan apa namanya, ataf waw, ya, Allah wa rasuluhu a'lam, pakai wa. Jadi Allah dan Rasulnya mengetahui, ya. Di sini boleh menggunakan itu, ya, tidak harus menggunakan kata thumma, ya, kata thumma, ya. Kenapa demikian? Karena memang ada riwayat, ya, di mana Rasulullah SAW sempat menegur, ya, menegur sahabat, ya, ketika bertanya kepada apa namanya, kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu, ya, kemudian dia katakan apa? Dia katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Apa dia katakan apa? Apa namanya? Di sini dia katakan masya Allah wa syi'ta, gitu begitu kan? Dia katakan masya Allah wa syi'ta. Jadi kalimat wa syi'ta, terserahmu, ya. Kalimat masya Allah wa syi'ta itu kalimat yang, ya, oleh Rasulullah SAW dilarang menggunakan kalimat wa di situ. Rasulullah mengatakan kalau mau mengatakan terserah Allah dan Rasulnya jangan, tapi katakan terserah Allah thumma kemudian Rasul. Ya, jadi di sini saya mau mengatakan bahwasanya boleh mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Karena apa? Karena Umar mengatakan demikian dalam rangka urusannya urusan syariah. Urusan syariah. Rasulullah SAW adalah makhluk yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan syariah. Ya, bukan berkenaan dengan perkara gaib. Ya, tapi perkara syariah. Ya, dari sini boleh mengatakan demikian. Ya, li'anna ilma syariah alladhi yasilu ila nabi alaihi salatu wassalam min ilmillah. Ya, karena ilmu syariat yang diketahui atau yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berasal dari ilmu Allah. Ya, fa ilmu rasuli min ilmillah, ilmu rasul dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, fasahha ayyuqala, maka boleh dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, boleh dikatakan Allah dan Rasulullah a'lam. Ini sebagaimana firman Allah, ya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, dalam surat At-Taubah ayat 59, apa kata Allah? Walau annahum radu, ya, seandainya mereka, walau annahum, ya, seandainya mereka itu apa? Radu, ridha dengan apa yang atahumullah, yang Allah berikan kepada mereka, wa rasuluhu dan rasulnya. Ya, artinya dari apa? Dari wahyu, dari pengetahuan. Walam yakun thumma rasuluhu. Taib, ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang berikutnya adalah tentu kalau saat ini, ya, untuk saat ini perhatikan, kalau pertanyaannya adalah syariat, maka kita boleh mengatakan, kalau kita tidak tahu, mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, masih boleh, ya. Tapi kalau perkara-perkara yang gaib atau perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan syariah, ya, maka kita menghindari mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam.
kalimat wa rasuluhunya ditiadakan, cukup Allahu a'lam. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya itu kita tidak bisa menjazm, memastikan bahwasanya Rasulullah SAW tahu. Ya, bahkan salawat saja dan salam, ya salawat dan salam itu yang dikatakan bahwasanya tidaklah seorang hamba ya bersalawat kepadaku ya atau memberikan salam kepadaku illa radallahu ruhi, ya melainkan Allah mengembalikan ruhku ke jasadku untuk membalas salam itu, untuk menjawab salam itu. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian, ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, ya kaif waqad aramt, ya Rasulullah, bagaimana engkau menjawab salam sementara engkau sudah arimt atau aramt, ya sudah menjadi tanah, artinya sudah wafat, sudah meninggal. Ya kata Rasulullah SAW, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya mewakilkan malaikat ya yang menyampaikan kepadaku ya akan pemberian salam itu. Jadi Rasulullah SAW sendiri tidak tahu tentang salam itu kecuali malaikat kecuali berita yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Ya begitu. Jadi hal-hal yang lainnya kita tidak ada beritanya, apakah Rasulullah tahu atau tidak tahu. Tapi berkenaan dengan salam saja Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah tahunya hanya dapat berita dari malaikat. Ya, sehingga untuk yang seperti ini perkara gaib, ya kita mencukupkan ya dengan mengatakan ini untuk saat ini. Ya. Baik. Kemudian wa fi hadza dalilun ala anna as-sa'ila idza sa'ala an syai'in ya'lamuhu min ajli ay yantafi'a al-hadiruna fa innahu yakunu mu'alliman lahum. Ya, kita ketahui bahwasanya dalam hadis Jibril itu Jibril bertanya sesuatu yang malaikat Jibril sendiri tahu jawabannya, kecuali yang terakhir saja masalah kiamat. Ya. Nah, dari sini apa? Ini menunjukkan dalil akan ya ala anasail, bahwasanya seorang yang bertanya jika dia menanyakan sesuatu yang dia ketahui dalam satu majelis atau di hadapan di hadapan guru, ya untuk apa? Min ajli ayantafi al hadirun, dalam rangka apa? Agar orang-orang yang hadir bisa mengambil faedah dari pertanyaannya, ya fa innahu yakunu mualliman lahum, maka dia secara tidak langsung juga menjadi muallim, menjadi pengajar. Ya, secara tidak langsung menjadi pengajar. Jadi dibolehkan bertanya sesuatu yang dia sudah tahu jawabannya dalam rangka memberikan faedah kepada jamaah, pada yang lain, ya. Li'anna alladhi ajaba an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, karena yang menjawabnya Nabi SAW, wa Jibrilu sa'ilun lam yu'allim an-nas. Ya, dalam hal ini malaikat Jibril enggak ngajarkan sahabat, ya, tapi yang menjawab pertanyaan itu yang ajarkan ada Rasulullah SAW, ya. Tapi lakin kana sababan fi hadzal jawab alladzi yantafi'u bi'in nas, ya. Kita tahu apa kata Rasulullah SAW, kum yu'allimakum dinakum, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang. Malaikat Jibril hanya bertanya, tapi Rasulullah mengatakan yu'allimakum dinakum, ya, mengajarkan, ya, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kalian. Jadi boleh ya bertanya dalam rangka untuk ketika di majelis dia lihat ada faedah-faedah, ya, ada yang perlu diketahui oleh yang hadir, ya, yang mungkin si muhadirnya, si ustadznya, si penceramahnya belum menyampaikan atau lupa menyampaikannya, ya, maka dia boleh bertanya, ya, dalam rangka untuk memberikan manfaat, memberikan pengetahuan kepada yang lain, ya, akan hal tersebut dibolehkan. Innahu yanbaghi litalib ma'al alimi ma'alimin fi majlisin ayas ala anil masail allati tahumul hadirin wa in kana ya'lamu hukmaha, ya. Sebagian ulama mengatakan apa? Innahu yanbaghi, ya, seyogianya, ya, sebaiknya litalibil ilmi, bagi penuntut ilmu, idza jalasa, jika dia duduk ma'alimin, ya, bersama alim, ya, bersama ustaz, bersama kiai, bersama ajengan, bersama, ya, orang yang alim, fi majlisin, di satu majlis, ayas ala, untuk bertanya, anil masaili, akan masalah-masalah allati tahumul hadirin, akan
ya masalah-masalah yang tahumul hadirin. Ya, tahumul hadirin maksudnya apa? Yang perlu diketahui oleh yang hadir di situ. Wa in kana ya'lamu hukmaha, sekalipun dia mengetahui hukumnya. Ya, min ajli ayyan tafi'a aw yanfa'al hadirina min ajli ayyan fa'al hadirina wa yakuna mualliman lahum. Ya, untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada yang hadir. Ya, teman, tentu saja ini pertanyaannya bukan dalam rangka ngetes. Ya, bukan dalam rangka ngetes atau untuk ifdhah. Ya, ifdhah itu apa? Untuk melecehkan ya si ustadznya, si kiainya. Ya, karena apa? Ya, dalam rangka untuk menghinakan dia. Ini kayaknya dia nggak tahu jawabannya nih, pengen menunjukkan ilmunya dia. Nah, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Ya, justru di situ adalah aib bagi thalabul ilmi. Ya, al-ifdhah itu apa? Menjelaskan, menyampaikan kelemahan ya, atau berusaha untuk menunjukkan kelemahan ya, guru atau muhadir atau alim yang ada di hadapannya, tidak boleh. Ya, makanya kata Imam Syafi'i dalam perkataan yang ma'ruf, ya, sesungguhnya orang yang memberikan nasihat kepadaku di depan umum sebetulnya bukan ingin menasihatiku, tetapi ingin mempermalukanku. Itu perhatikan kalimatnya Imam Syafi'i ini. Ya, dan itu yang banyak terjadi. Ya, bahkan kita dilarang untuk menuntut ilmu dalam rangka apa? Ya, li yubahil ulama, menuntut ilmu untuk yubahi, untuk dalam rangka pamer, ya, menunjukkan, menyaingi ya ulama, untuk mempertontonkan ulama, ya, yang pada akhir nanti larinya kepada perdebatan, ya, kepada perdebatan. Ya, Rasulullah SAW sudah menjanjikan ada keutamaan bagi orang yang meninggalkan debat. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Ya, ana za'imun, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, yang diriwayatkan oleh siapa namanya, Abu Muslim Al-Bahili, ya, mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ana za'imun ya bi rabtil jannah liman tarakal mira. Ya, aku adalah za'im, aku penjamin akan ya surga, fi rabtil jannah. Ya, rabtil jannah itu dasar surga atau pinggir surga gitu ya. Liman tarakal mira, bagi siapa yang tarakal mira, meninggalkan perdebatan, ya, walau wa in kana muhiqqan, sekalipun benar. Jadi sebetulnya perdebatan itu dalam Islam ya sesuatu yang tuntunannya itu dihindari, bukan dicari-cari. Ya, begitu. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika tuntunan akhlak Islam ini diabaikan, sekarang justru perdebatan itu seolah ada ilmunya sendiri, ilmu debat. Ya, ya, anak-anak sekolah diajarkan debat, ya, diajarkan perdebatan, bahkan dibikin perlombaan debat, ya, perlombaan debat. Kalau dulu para ulama, ya, diskusi itu untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran atas ilmu yang dia miliki. Ya, kalau belakangan ini, ya, orang-orang belakangan, ya, bukan untuk menunjukkan kebenaran atas ilmu yang dia miliki, tapi apa? Untuk bagaimana membenarkan apa yang dia pikirkan. Ya, membenarkan pendapatnya, ya, sehingga apa? Sehingga diajarkan teknik-teknik, ya, teknik-teknik bagaimana, ya, memenangkan perdebatan walaupun salah, walaupun nggak logis, ya, sehingga apa? Sehingga dalam Islam adabnya, ya, ada keutamaan bagi mereka yang meninggalkan perdebatan sekalipun benar, ya, sekalipun benar, ya, karena apa? Karena seharusnya adalah ketika tidak tahu, belajar. Ketika tidak tahu, ya, bagi yang tidak tahu adalah yang dituntut bagi untuknya atau atasnya belajar. Ya, bukan pendapat. Agama itu bukan pendapat. Ya, agama itu adalah tuntunan. Ya, dia wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang wahyu itu sudah dijabarkan, dirinci oleh Rasulullah SAW.
dan sudah dipahami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah dipahami oleh Rasulullah, oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga apa? Sehingga agama itu tidak perlu dia tidak butuh ide-ide untuk beragama. Ya, silakan urusan duniawi ya, berinovasi dalam urusan duniawi ya. Ya, silakan berinovasi dengan inovasi yang jauh. Ya. Ya, tapi dalam urusan apa? Dalam urusan agama, ya, sama sekali kita tidak punya celah untuk apa? Kita tidak diberikan celah untuk berinovasi. Ya. Jangan kemudian nanti ditarik-tarik, oh itu kan ulama sudah bikin tafsir, itu inovasi, kemudian Imam Syafi'i bikin usul, itu inovasi. Itu bukan inovasi, itu apa? Itu adalah tasjilul ilm, itu menyusun ilmu yang sudah ada. Ya, itu menyusun ilmu yang sudah ada, bukan membuat-buat. Ya, bukan membuat-buat. Membuat-buat itu apa? Mengadakan apa-apa yang tidak dituntunkan. Ya, adapun kaidah-kaidah yang disusun oleh para ulama, abwabul ilm, di bab-bab ilmu, ya, maka itu adalah sesuatu yang ya bukan bid'ah sama sekali. Ya, tidak masuk pada babul bid'ah. Ya, yang babul bid'ah itu dalam urusan apa? Dalam urusan tata cara ibadah. Ya, dalam tata cara ibadah. Ya, sehingga jelas ya tidak adanya celah buat kita membuat-buat atau berinovasi dalam agama itu. Ya, sudah jelas warningnya itu dari Nabi SAW. Ya, dalam hadis yang suka dikatakan oleh sebagian dai yang suka terganggu amaliyah yang senantiasa dia lakukan, ya, amaliyah kita katakan tradisi yang sudah yang biasa dilakukan, dengan mengatakan hadisnya cuma itu saja, yaitu hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, katakan man ahdatsa fi amrina hadza, atau hadis yang berikutnya man amila amalan, ya, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya, tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari kami, maka ya tertolak. Ini adalah warning dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar kita tidak berinovasi dalam urusan apa? Ya, dalam urusan agama ini, ya. Jadi hadis, ya, jangan kemudian dikatakan hadisnya cuma satu itu saja, ya, tidak ada hadis yang lain, salah. Ya, hadis ini kaidah, sama seperti perundang-undangan. Ya, coba bicara masalah undang-undang, undang-undang kriminal misalkan, pencurian, ya, jelas hukumnya KUHP-nya sekian, nomor sekian, begitu. Ya, hadis man amila amalan atau man ahdatsa fi amrina hadza, ini kaidah. Ya, ulama membuat kaidah dari hadis ini. Ya, kaidatuddin, ya, atau qawaidul fiqhiyah disebutnya. Ya, kaidah fikih itu, ya, di antaranya hadis ini. Ya, Imam Nawawi memasukkan dalam hadis arba'in nawawiyahnya. Ya kan? Dan hampir semua ulama yang membuat kaidah memasukkan hadis ini sebagai kaidah. Kaidah enggak perlu banyak-banyak dalil. Satu sudah cukup. Ya, 1-2 hadis sudah cukup. Ya. Taib. Jadi begitu, ya. Jadi boleh kita bertanya, ya, tapi bukan dalam rangka untuk memperdebatkan, ya. Jadi bertanya untuk memberikan manfaat kepada jamaah, buat yang hadir boleh bertanya, silakan. Ya, hindari berdebat. Tidak tahu, ya belajar. Ya, kewajiban kita belajar, bukan mempertahankan pendapat. Karena agama bukan pendapat. Sekali lagi, agama bukan pendapat, ya.
Jadi jangan kemudian mengatakan menurut saya. Ya, agama tidak menurut saya, agama itu menurut Allah dan Rasulnya. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Jika ada perselisihan, kembalikan pada Allah dan Rasulnya, Al-Qur'an dan hadisnya. Ya, begitu. Nah, jangan dibikin fobia juga ketika mengatakan kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ini sesuatu yang oleh para ulama sejak dulu ya sudah diserukan untuk kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, sekarang lucu sekali. Ya, seruan ini justru dianggap, ya kan? Saya sering ulang-ulang ini. Ya. Kenapa? Ya. Karena mungkin ada unsur di sana, unsur kebencian. Ya, ada unsur-unsur lain ya yang seharusnya ini dihidupkan. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang ajengan harusnya menghidupkan kaidah ini di tengah umat. Untuk apa? Untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Terlepas dari apa namanya? Dari adanya perbedaan pandang kemudian ya dari apa namanya dari pemahaman itu ya itu perdebatan yang berbeda, tapi prinsip kembali pada Al-Quran dan Sunnah adalah sesuatu yang mutlak yang tidak bisa ditawar lagi, karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Apa kita mengingkari ayat ini? Kita mau menghina Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ya kembali pada Al-Quran Sunnah, kembali pada Al-Quran Sunnah. Ya, itu enggak ada di zaman para sahabat, para salaf. Ini Allah yang mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Ya. Cuman apa? Cuman pahami betul bahwasanya apa? Ya, tentu setiap orang akan mengatakan kami juga ada Quran kami juga ada sunnah hadis kami. Yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah Al-Quran dengan penafsiran yang benar. Bagaimana benar itu? Sesuai dengan penafsiran yang ditafsiri oleh siapa? Oleh para sahabat, oleh salaf. Ya, tafsirnya tafsir bil ma'thur, itu yang dimaksud. Kemudian kembali kepada Rasul, kepada hadis, Al-Quran dan hadis. Maksudnya hadis sahih. Yang dimaksud adalah hadis sahih. Ya. Karena begitu banyaknya di sana atau di tengah kaum muslimin bertebaran hadis-hadis yang lemah. Hadis-hadis yang lemah, bahkan maudhu. Ya, maudhu itu udah palsu. Ya, yang matruk dan seterusnya. Ya, bahkan yang bukan hadis pun dianggap hadis. Ya, sehingga apa? Sehingga relevan sekali pernyataan kembali pada Al-Qur'an pada saat-saat atau di zaman-zaman sekarang ini. Relevan sekali. Bahkan di setiap zaman dia sangat relevan. Ya, jadi begitu. Bagi yang tidak tahu, bertanya, artinya belajar. Ya, sekarang nih ada medsos yang membuat kita apa? Setiap orang bisa bicara, bisa berkomentar. Ya, ini yang juga memperkeruh ya suasana yang seharusnya ketika ada masalah kembali pada ulama, kemudian ulama yang berbicara tentang itu, ranah perdebatannya itu seharusnya antara ulama, antara alim. Ya, sekarang kita tidak dapati itu. Yang berdebat sekarang itu siapa? Awam. Orang awam. Ya, sehingga apa? Tadi itu kalau awam, ya akhirnya apa? Akhirnya bukan ilmu lagi yang didiskusikan, tapi apa? Tapi bagaimana caranya ya kita berada di atas angin dalam perdebatan ini. Ya, akhirnya dibuatlah meme-meme yang isinya ya meme-meme itu gambar-gambar kemudian dibikin tulisan ya yang isinya pelecehan-pelecehan kepada siapa? Kepada alim ulama. Ya, pada tokoh-tokoh agama. Nah, ini kan berbahaya sekali. Ya. Kemudian diarahkan perdebatan itu pada hal-hal yang tidak ada kaitannya sama sekali. Ya. Sekarang lagi rame kelepon. Antum mungkin tahu kelepon. Ya. Kelepon itu sekarang sudah dianggap bid'ah juga oleh sebagian siapa? Oleh mereka juga. Jadi lucunya mereka yang mengatakan bahwasanya listrik bid'ah, kipas angin bid'ah, ya, mobil bid'ah, pesawat bid'ah. Kan mereka sendiri yang mengatakan bid'ah ini. Mereka sendiri yang ribut. Ya. Jadi mereka sendiri yang mengatakan bid'ah, mereka sendiri yang ribut. Kemudian yang dituduh siapa? Yang dituduh orang lain. Ya, padahal orang lain yang orang lain yang membicara tentang bab bid'ah itu adalah pembicaraan tentang ibadah, sama sekali nggak ada masuknya ke perkara duniawi ya. Ya. Tapi yang dituduhkan ke sana. Nah, sekarang lagi ramai klepon lagi. Ya. Katanya klepon itu bukan makanan Islami. Yang bikin siapa? Ya mereka juga yang bikin. Ya, sama sekali nggak ada
Mereka bikin klepon itu bukan makanan Islami, ya, kurma lah makanan Islami, kemudian dituduhkan orang lain. Ya, tentu ini yang apa namanya? Bukan memperbaiki keadaan tapi memperkeruh suasana. Ya, siapa yang inginkan ini? Tentu musuh-musuh Islam. Mereka-mereka yang tidak senang dengan Islam. Ya, orang-orang munafikin, orang-orang kufar, dan bahkan orang-orang kafir masuk di dalamnya. Sekarang kita dapati banyak di media sosial. Antum thalabul ilmi, ya, menjadi peringatan buat kita nih di media sosial sekarang. Ya, di media sosial itu sekarang terbuka, ya, antar sesama kaum muslimin. Kita dapati ada perdebatan, ada berdiskusi di sana, ada perdebatan, bahkan perdebatannya sampai hina menghina, ya. Ini tersingkap, terbuka, ya. Kalau dulu orang kafir nggak tahu, artinya orang di luar Islam nggak tahu perdebatannya apa antar Muhammadiyah, antar ormas, ya, Muhammadiyah dengan NU dulu. Yang tahu hanya apa dalam orang Islam saja. Orang-orang yang di luar Islam nggak tahu apa yang diributkan, ya. Sekarang nggak, sekarang tersingkap, orang tahu. Nah, dari pengetahuan mereka bahwasanya dalam Islam itu ada orang-orang, ada apa namanya, ada kelompok ini yang menghina ini, kelompok ini menghina ini, mereka masuk ke dalamnya. Ya. Kita dapati beberapa orang-orang Nasrani, wanita-wanitanya pakai kerudung, kemudian berkomentar dengan komentar seolah-olah bagian dari orang Islam, padahal dia bukan orang Islam. Demikian pula yang laki-lakinya pakai peci, ya, seolah-olah apa, menyudutkan satu kelompok, padahal apa, padahal bukan orang Islam. Kita akhirnya apa, yang awam terbawa emosinya, akhirnya karena disudutkan, akhirnya menyerang balik, akhirnya apa, serang-serangan. Kita thalabul ilmi, ya, antum, ya, ketika mendapatkan hal-hal yang seperti ini di media sosial, cukup berhenti di antum. Jangan kemudian antum bantu untuk membesarkan yang seperti itu. Ya, karena dia bukan bagian dari din. Ya, bukan bagian dari din. Dan tidak ada pembicaraan, tidak pernah ada orang yang apa namanya, ketika bicara bahwasanya perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang dolalah, benar, perbuatannya dolalah, ya. Dan Rasulullah mengatakan dolalah finnar, benar, itu sabda Nabi, kita tidak bisa ingkari. Tapi tidak berarti mengatakan atau mengkafirkan orang yang melakukan bid'ah. Nggak ada yang seperti itu, ya. Jadi nggak ada yang memahami, ya, orang yang ketika sedang membahas bab bid'ah itu kemudian dolalah berarti nar, berarti kafir, berarti orang yang melakukan bid'ah kafir. Enggak ada yang berpikiran seperti itu. Iya. Siapa yang bikin seperti itu, yang mengkafir-kafirkan? Enggak. Mereka sendiri yang mengatakan itu. Artinya yang salah paham. Sehingga sehingga menganggap bahwasanya kita dikafir-kafirkan. Iya. Kenapa seperti itu? Karena salah paham. Iya. Makanya yang pernah masuk majelis ilmu, ya, yang duduk di majelis ilmu, yang betul-betul belajar, paham betul kemana arah pembicaraan itu. Berbeda dengan orang-orang yang hanya, ya, ngajinya bukan ngaji, tapi hanya mendengar selentingan-selentingan saja. Bahkan sekarang di medsos ngajinya dari potongan-potongan video. Ini masalah, ya, masalah. Jadi tarkul mira, meninggalkan perdebatan, ya. Kemudian yang keempat, wa fi hadza dalilun ala barakatil ilm wa anna al ilma yantafi'u bihi as-sa'ilu wal mujibu kama qala huna yu'allimukum dinakum. Ya, ini juga menunjukkan berkah ilmu, ya, bahwasanya wa anna al ilma, bahwasanya ilmu itu bisa memberikan manfaat kepada orang yang bertanya dan menjawab. Ya. Ya. Jadi zakatnya ilmu itu diajarkan, ya. Orang yang mengajarkan itu Allah akan berikan ilmu, ya, yang tidak dia miliki, ya. Makanya antum kalau punya ilmu ajarkan, ya, punya ilmu diajarkan, ya, sehingga nanti ada futuhat, ya, Allah buka hal-hal yang sebelumnya antum tidak terbayangkan, ya. Makanya kadar mufti artinya ulama yang sudah layak memberikan fatwa, ya, mujtahid, ya, itu berbeda kadarnya ketika
mufti yang satu dengan mufti yang lain, berapa kali dia menemui masalah itu. Ketika dia ditanya satu masalah, ya sudah berapa kali dapat masalah yang sama, ya itu akan berbeda nanti kadar keilmuannya. Kenapa? Ya karena dia akan terus membuka ilmunya, ya mengkaji lebih dalam, mutolaah dan seterusnya, ya sehingga kadarnya berbeda. Taib. Kemudian yang terakhir dari faedah yang disampaikan oleh Syekh di sini, wa fi aidan dalilun anna hadzal hadits haditsun azimun yastamilu ala dini kullihi. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya hadis ini, hadis Jibril ini ya menunjukkan bahwasanya dia adalah merupakan hadis yang agung, ya yastamil ala dini kullihi, yang mencakup agama seluruhnya. Ya, karenanya apa? Olihada qala, karenanya Nabi mengatakan yu'allimakum atau yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi dengan kedatangan malaikat Jibril yang sekali itu, dengan beberapa pertanyaan itu, kata Rasulullah SAW, mengajarkan agama kalian. Ya, kalimat ini seolah-olah menunjukkan kepada kita, ya, bahwasanya agama itu ya ini, gitu. Ya, kalau kita perhatikan memang, ya, kalau kita lihat rukun Islam itu berkenaan dengan apa? Dengan ibadah, ya kan? Sholat, puasa, zakat, haji itu pokok dari agama ini. Ya, kemudian iman, ya iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada Rasul, kepada hari akhir, ya kan? Kepada qadar itu juga bagian dari agama ini, iman yang harus diyakini. Ya, kemudian bicara masalah ihsan, ya masalah akhlak, ya masalah ihsan secara bahasa adalah perbuatan baik. Ya, walaupun pemaknaannya di sini adalah merasa beribadah seolah-olah melihat Allah atau diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, hadis ini adalah hadis yang agung. Wa usulul aqaidi wa usulul a'mal ya arkanul Islam khamsah, ya, dan karena dia mengandung apa? Qawaid, mengandung perkara-perkara aqaid itu akidah, ya, dan usulul a'mal. Taib. Ya, demikian itu penutup dari hadis yang nomor 60, hadis Imam Nawawi, hadis 60. Sekarang insyaallah kita masuk pada hadis yang ke-61. Ya, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke hadis 61? Kalau nggak ada kita lanjut. Taib. Nggak ada, kita lanjut ke hadis 61. Taib. Siapa yang mau baca hadisnya? Saya membawa kitabnya sekarang. Pak Amin bawa kitabnya. Baru dibuka. belum siap. Nggak siap. Asumanto. Enggak punya kitabnya. Nggak bawa kitab. Ada. Riyadus Shalihin jilid 1. Iya. Berarti ya, Aigi enggak punya. Oh gitu. Iya. Aigi. Aja tadi ya. Ya. Saya baca ya. Ya, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-61 dari Abu Dzar dan Muhammad bin Jabal radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya menghapuskannya, serta bergaulah dengan manusia menggunakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, berkata hadis ini hasan. Silakan. Hadis yang ke-61 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabi jalil, dua orang sahabat, ya, Abu Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal antum sudah sering kita ulang-ulang cerita tentang beliau.
radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ya, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ada 3 wasiat dalam hadis ini. Ya, yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Wasiat pertama atau pesan pertama. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah setelah perbuatan buruk itu hasanah, perbuatan baik. Jadi setelah melakukan perbuatan buruk, ya, setelah tergelincir melakukan perbuatan buruk, ikutilah atau iringilah dengan hasanah, perbuatan baik. Tamhuha, maka kebaikan itu menghapus keburukan. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang ketiga, wa khaliqin nas. Ya. Pergaulilah, perlakukanlah, ya, manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Di sini hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kita masuk pada syarahnya, ya. Hadza haditsu min ahaditsil arba'in an-nawawiyah. Ya, hadis ini termasuk hadis arba'in an-nawawi, ya. Kita tahu arba'in nawawiyah juga Imam Nawawi yang nulis, ya, sama. Wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan tiga perkara. Wasiat yang pertama, kita masuk ke penjelasannya, ya, dalam wasiat ini. Yang pertama adalah ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Taqwallah hiya ijtinabul maharimi wal fi'lul awamir. Itu takwa, ya, takwa adalah ijtinabul maharim. Menghindari, menjauhi, meninggalkan apa-apa yang diharamkan. Wa fi'lul awamir, dan mengerjakan perintah-perintah. Jadi takwa itu yang sering kita dengar, ya, yang sering kita dengar setiap Jumat, khotib Jumat pasti, ya, di antara rukun khutbahnya adalah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqati, di antaranya, ya, atau mengingatkan, wahai jemaah sekalian, ya, bertakwalah kepada Allah. Apa itu bertakwa? Bertakwa itu adalah, ini maksud adalah meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan. Itu takwa. Jadi orang bertakwa berarti orang yang sudah atau orang yang menjalankan, ya, perintah-perintah Allah dan orang-orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Hadhihi taqwa, itulah takwa. Antaf'ala ma amarakallahu bihi ikhlasan. Engkau mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dengan ikhlas lillahi, untuk Allah, wattiba'an li rasulihi, dan dalam rangka ittiba, mengikuti rasulnya, ya, wa an tatruka ma nahallahu anhu, dan engkau meninggalkan apa-apa yang Allah larang, imtithalan linahyillah, dalam rangka imtithal. Imtithal itu artinya menuruti, ya, larangan Allah, ya, azza wajal, ya. Jadi bukan dalam rangka yang lain, tapi untuk Allah, karena larangan Allah. Jadi disadari larangan Allah. Kenapa kamu nggak mabuk? Ya, oh, saya boros lah mabuk, ngapain duit dibeli buat minum, ya. Mendingan buat beli yang lain. Ini bukan untuk Allah nih, ya. Kenapa kamu tidak berzina? Ya, bayar pelacur misalkan. Ngapain lah buang-buang duit, mendingan, ya, ditabung duitnya.
Kenapa kamu nggak ngerokok? Ngerokok bikin sakit. Kenapa? Semuanya bukan karena Allah. Maka ini belum takwa. Walaupun secara zahir kita dapati banyak orang kafir bahkan dia tidak merokok, dia tidak minum minuman keras, dia tidak melacur, dia tidak berjudi. Orang siapa? Orang kafir. Ya. Tapi apakah bisa dikatakan dia sedang bertakwa? Ya tidak. Ya. Peninggalannya itu atau apa yang tidak dia kerjakan dari hal-hal yang diharamkan Allah itu, ya, yang bukan karena Allah, itu belum disebut takwa. Jadi takwa itu ketika imtithalan linahyi, ya, karena ingin mengikuti larangan Allah atas dasarnya Allah, ya, azza wajalla, wa tanazzuhan an maharimillah, dan ingin, ya, tanazzuh, membersihkan dirinya dari apa-apa yang Allah haramkan, ya, gitu. Kenapa kamu sholat? Jadi sholat itu membuat peredaran darah lancar. Ya, jadi saya sholat, ya, dulu saya malas sholat, tapi sekarang saya sholat, jadi rajin sholat. Sekarang kenapa? Setelah tahu bahwasanya apa? Ternyata sholat itu peredaran darah jadi lancar. Ya, jadi ketika ruku, ketika sujud, bagaimana darah mengalir ke otak dan seterusnya, otot juga bergerak, dan akhirnya dia sholat. Gara-garanya motivasinya apa? Motivasinya karena kesehatan. Nah, ini tentu perlu diperbaiki. Ya sudah betul sholatnya, ya tinggal apa? Tinggal memperbaiki niatnya. Ya, karena apa? Karena belum takwa yang seperti itu. Belum takwa. Kenapa kamu puasa? Puasa itu ternyata bisa membuang, ya, toksin-toksin dalam tubuh, ya, racun-racun dalam tubuh, kotoran-kotoran dalam tubuh itu bisa dibuang kalau kita puasa. Sehingga saya puasa. Ya, puasanya takwa, karena takwa bukan. Yang seperti ini bukan karena takwa. Ya, bukan karena takwa. Ya. Kenapa? Karena bukan untuk Allah atau bukan karena Allah. Motivasinya bukan Allah. Sehingga apa? Perlu diperbaiki niatnya, ya. Fataqumu bima aujaballahu 'alaika fi 'azami arkanil Islam. Ya. Fataqumu bima aujaballahu 'alaika fi 'azami arkanil Islam ba'da syahadatain wa hiya shalah. Ya, tentu mengerjakan perintah Allah di sini apa? Ya, perintah Allah yang terbesar setelah syahadat adalah salat, ya. Fata'ti biha kamilatan bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Engkau mengerjakan salat tersebut dengan apa? Dengan cara yang sempurna, ya, mengerjakan syarat, memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajibnya, ya. Wa tukmiluha bi mukammilah, dan menyempurnakan dengan, ya, dengan apa-apa yang bisa menyempurnakan sholat itu. Dengan apa? Mengerjakan sholat rawatib, ya. Mungkin dalam sholatnya ada yang kurang, kekhusyuannya kurang, ada sunnah-sunnah yang kurang, ya, ada beberapa rukun yang dikerjakan tidak sempurna, maka sholat rawatib itu menyempurnakan, ya. Ini juga diantara bagian dari takwa, mengerjakan perintah Allah, ya. Ya, famin ajalli faman ajalla bi syai'in min syurutis shalah wa man akhalla bi syai'in min syurutis shalah aw wajibatu aw arkanu fa innahu lam yattaqillah. Ya, siapa yang melalaikan syarat, rukun, wajibat salat, ya, tata cara salat, rukun segalanya dilalaikan, maka dia belum bertakwa. Ya, artinya apa? Ya, wudu sembarangan saja. Ya, wudu kan bagian dari salat. Ya, sholatnya asal-asalan saja, waktunya, ya, kadang-kadang sudah tidak dikerjakan berjamaah, kemudian dikerjakan juga dengan, ya, sampai di waktu-waktu yang genting di akhir-akhir waktu sholat, ya. Ya, tentu yang seperti ini, ya, tidak disebut atau belum sampai kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksudnya, Syekh. Ya. Bal naqasa min taqwahu. Dalam hal ini takwanya kurang. Ya, takwanya kurang. Bukan dikatakan tidak bertakwa, tapi takwanya kurang, ya. Naqasa min taqwahu biqadri ma taraka ma amarallahu bihi fi salatihi. Maka takwanya kurang, ya, sesuai dengan kadar kurangnya dia dalam menyempurnakan ibadah, ya, ibadah salat. Jadi takwa dalam salat artinya menyempurnakan salatnya. Ya. Kapan dia kurang bertakwa dalam salatnya? Ketika tidak menyempurnakan, ya,
hal-hal yang terkait dengan kesempurnaan sholatnya. Ya. Kemudian apa? Wa fi zakati taqwallah fiha, demikian juga dalam masalah bertakwa dalam zakat, ya. Antuhsi jami'a amwalika allati fiha az-zakah. Ya, kamu menghitung semua hartamu yang ada zakatnya atau yang wajib dikeluarkan zakatnya. Wa tukhraja zakataka, ya, thayyibatan biha nafsuka. Kemudian mengeluarkan zakatnya dengan hati yang lapang, bukan dengan hati yang berat. Aduh, zakat nih ngeluarin sekian persen, 2,5% buat orang lain padahal saya udah susah. Itu namanya bukan takwa. Takwa itu justru apa? Berusaha membersihkan. Ya, bukan hanya mengeluarkan zakat yang wajib, ya, yang merupakan ada hak fakir miskin di sana, tapi juga menambahkan dengan sedekah-sedekah. Ya, itu orang yang bertakwa. Ya. Dari bukhlin, tanpa kebakhilan, wala, ya, wala taktirin, wala takhirin, tanpa mengakhirkan, melalaikannya. Faman lam yaf'al fa innahu lam yattaqillah. Ya, maka barang siapa yang tidak mengerjakan seperti itu, maka dia belum bertakwa dalam zakatnya. Dalam puasanya pun demikian. Wa fi siyam, ya, ta'ti bisawmi kama umir. Ya, dia berpuasa sebagaimana yang diperintahkan. Ya, mujtaniban fihi lagwa war rafatha was sakhaba wal ghibata wan namimata. Ya, ketika dia sedang berpuasa, dia menghindari apa itu? Lag, kesia-siaan, rafath, perkataan-perkataan yang jorok, ya, sakhab, bertengkar, ya, wal ghibah, ya, ngomongin orang, ya, wan namimah, ngadu domba, ya, membicarakan keburukan orang lain, ya, di hadapan, ya, yang membuat orang lain benci dan marah kepada orang lain, kepada, ya, yang lainnya, ya. Wa ghairu dzalika mimma yanqusu shauma, dan hal-hal lain yang mengurangi pahala dari puasa. Wa yuzilu ruhas shaum wa ma'nahu al-haqiqi, dan yuzila, menghilangkan apa? Ruhus shaum. Ya, puasa itu kan dalam rangka pendidikan, ya, untuk melatih diri kita. Ya, ruh puasa itu apa? Ruh puasa itu adalah melatih diri kita untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Ya. Ya kan? Puasa itu apa sih? Puasa itu secara zahir kan meninggalkan hal-hal yang halal buat kita. Ya kan? Puasa itu meninggalkan hal-hal yang halal buat kita. Makan, minum kan halal buat kita. Berhubungan dengan istri kan halal buat kita. Ya. Tapi kita berlatih untuk meninggalkan yang halal ini. Apa maksudnya? Agar kita lebih mampu lagi meninggalkan yang haram. Ya, maka akan aneh sekali dan lucu, bahkan keluar dari maksud ketika apa? Ketika seorang sedang berpuasa tapi mengerjakan hal-hal yang haram. Apa contohnya? Ya, tadi itu dia puasa tapi gibah. Ya, dia puasa tapi ribut sama orang, nggak bisa nahan emosinya. Ya, puasa tapi disenggol sedikit langsung ngamuk, langsung marah, tersinggung sedikit langsung marah. Ya, alasannya apa? Lagi saya lagi puasa. Justru lagi puasa, sabar gitu. Lagi puasa bukan emosian justru. Ya, kadang-kadang orang beralasan dalam meluapkan emosinya dengan alasan puasa. Justru salah. Puasa justru latihan untuk menahan emosi, menahan amarah. Ya, begitu. Wa huwa shaumu amma haramallahu azza wa jalla. Ya. Itu apa? Ya, kita dilatih untuk bisa menahan, ya. Puasa kan artinya imsak. Puasa itu artinya imsak. Saum artinya imsak. Imsak itu menahan. Menahan apa? Menahan sesuatu yang halal. Untuk apa? Untuk bisa kita nanti saum atau menahan hal yang diharamkan. Ya. Wa hakadha baqiyatul wajibati taqumu biha at-ta'atan lillah. Demikian dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, dikerjakan dengan taat karena ketaatan pada Allah. Ya. Berzikir, bertasbih, bertahlil untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia. Ya, salat duha untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusan dunia katut itu urusan yang lain yang berbeda. Salat duha karena ingin apa? Ya, ingin karena katanya bisa buka rezeki sehingga salat duha. Ya. Jadi dia lebih ini orang-orang yang seperti ini, yang tujuan duniawi itu, dia lebih khawatir ketinggalan sholat duha ketimbang sholat subuh.
Sholat subuh yang wajib itu, ya ringan saja dia lalaikan. Tapi sholat duha, oh itu seolah-olah kalau dia nggak sholat duha itu rezekinya akan tersumbat hari itu. Ya tentu ini kesalahan, ya kesalahan. Jadi semuanya harus untuk Allah. Ya, ketika ketaatan kita kerjakan, kita puasa, ya urusan badan sehat, ya kita sholat urusan badan sehat, itu urusan yang ikut saja, urusan yang ikut, sesuatu yang ikut, duniawinya ikut. Kita sholat duha, kita sholat lail, sholat malam, kemudian Allah tinggikan derajat kita. Artinya apa? Kita dihormati orang, ya kita dihargai orang, perkataan kita didengar orang, wibawa kita meningkat. Itu sesuatu yang ikut saja, bukan tujuan. Ya, ingin sholat malam biar apa? Biar berwibawa, ya, biar naik pangkat, biar itu duniawi urusannya. Ya, belum bertakwa ketika seperti ini. Ya, tapi ya yang perlu diingat apa? Yang perlu diingat adalah dunianya ikut, jangan salah. Ya, jadi mungkin ini bagian dari mengingatkan juga kepada para asatid, para ustadz-ustadz dai-dai juga yang ya kadang-kadang bagus sebetulnya ingin memotivasi jamaah itu untuk beribadah, melakukan amal-amal yang soleh, ya. Tapi kemudian motivasinya duniawi, ini masalah, ya. Tentu perlu dikoreksi, ya. Jangan kemudian kita jadikan amal ibadah kita itu sesuatu yang bersifat duniawi. Duniawi itu ikut. Duniawi itu ikut, ya. Lillah. Para sahabat itu semuanya lillah. Ya Rasulullah lillah. Allah kasih kejayaan. Ya, berapa ratus tahun Islam itu dalam kejayaannya ketika mereka lillah. Tapi ketika mereka sudah berubah dari lillahnya kepada dunia, kepada jabatan, kepada kekuasaan, maka mulai dipreteli satu-satu nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Iya kan? Iya. Mulai dipreteli. Iya, dari mulai persatuan Islamnya jadi terpecah berkelompok-kelompok, artinya kedaerahan, ya, lebih kuat nasionalismenya ketimbang ketimbang perasaan keislamannya yang katanya muslim itu kalbunian, orang muslim itu seperti bangunan, ya. Seperti satu tubuh, kalau sakit tidak tada'a jika satu bagian tubuh sakit, ya tada'a sairul jasad, bagian tubuh yang lain juga sakit. Ini jadi berkurang. Kenapa? Karena tadi itu. Akhirnya apa? Itu kan urusan negara lain, itu urusan bangsa lain, itu urusan kita nggak usah ikut campur kita. Ya, itu tentu ini masalah. Dari mana berangkatnya? Dari urusan tadi itu. Urusannya bukan lagi niatnya bukan lillah. Ya. Kita bernegara bukan untuk Allah, tapi untuk apa? Untuk dunia, untuk kekuasaan kita saja, ya kan? Untuk kekayaan kita saja, ya. Ini masalah ketika duniawi sudah urusannya. Tapi kemudian itu wasiat yang pertama, ya, ittaqullah haitsuma kunta, dimanapun kita berada bertakwalah pada Allah, ya. Jadi Islam itu dimanapun, ya. Di masjid bertakwa pada Allah, di rumah bertakwa pada Allah, ya, di tempat pekerjaan bertakwa pada Allah, ya. Di mana lagi? Di bagian keamanan, ya, tentara, polisi, ya, bertakwa pada Allah, ya. Di pemerintahan bertakwa pada Allah. Jadi semua haitsuma kunta, ya. Jadi Islam tidak dipisahkan. Islam itu urusan urusan akhirat saja. Ada kematian, ya, itu urusan agama. Ada perkawinan, ada perceraian, itu urusan agama, ya. Tentu, ya, ini nggak salah. Tapi ketika mengatakan urusan dunia, itu bukan urusan agama. Kalau lagi di kantor, lagi di pekerjaan, lagi di pasar, itu urusan dunia, jangan diikut-ikutan agama, ya. Kalau diikut-ikutan agama jadi kita susah, ya. Timbangan harus jujur, yang dijual harus yang halal, nggak boleh riba, nggak boleh. Terus kita mau bagaimana? Ini perkataan siapa? Ini tentu perkataan orang yang orang nggak beriman, orang nggak beriman.
Ya, Umar mengatakan apa? La yadkhulu masaja, la yadkhulu sukana illa man taqallah. Illa man tafaqaha fid din. Tidak boleh masuk pasar kami kecuali yang tafaqquh, yang sudah faqih, sudah belajar ilmu berkenaan dengan dengan perdagangan itu fikihnya seperti apa, mana yang halal, mana yang haram. Ya. Kapan dikatakan timbangan itu seimbang, ya, mana muamalah yang boleh pertukarannya, ya, emas dengan emas, ya, boleh nggak ditukar emasnya, emas cincin emas lama atau ya anting emas lama, boleh nggak ditukar tambah dengan anting emas baru. Ini kalau nggak ngerti kan, ya, dianggap boleh-boleh sah-sah saja, namanya lama sama baru kan, ya boleh saja. Ya, beras Bulog ditukar sama beras baru, misalkan Pandan Wangi, boleh nggak lebih? Itu kan kalau nggak ngerti, ya, nggak tahu mana halal mana haram. Ya, Islam semuanya. Kenapa? Karena Islam itu syariatnya adalah menghindarkan dari kezaliman. Jadi tidak ada yang terzolimi dalam Islam itu. Muamalahnya nggak ada yang terzolimi. Ya, tidak ada yang terzolimi. Ya, orang riba itu walaupun ridho, saya ridho kok, saya rela ngeriba, artinya apa? Saya ngutang terus nanti bayarnya lebih. Iya. Tapi kan dalam hatinya nggak bisa dibohongi kalau dia juga merasa apa? Merasa terzolimi. Iya, merasa terzolimi. Beli barang kredit kemudian karena utangnya riba, akhirnya apa? Harganya double. Iya kan? Harganya double. Nah, ini kan menzolimi artinya. Ya, di sana ada cara-cara yang Islami yang kedua-duanya menguntungkan. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah sudah menghalalkan bai, jual beli. Berarti ada tata cara jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Ada tata cara yang sudah Allah tuntunkan, bagaimana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ada di sana tuntunannya, bukan semua tidak boleh. Ya, begitu. Bukan semua pintu perdagangan itu dilarang, nggak, ada cara-caranya. Ada cara-caranya, makanya perlu ilmunya, ya. Taib. Jadi itu yang pertama, dimanapun berada. Duniawi, urusan ukhrawi, semuanya Islam itu mengatur. Ya, Islam itu mengatur. Ya. Ya. Sekarang ini kan Islam mau dijauhkan, kenapa? Karena mengatur, ya, hampir sekarang perekonomian yang ada sekarang itu tidak lepas dari tersusupi, ya, dengan riba. Ya, riba ini adalah yang dihancuran satu kaum. Riba itu adalah hancurannya. Ya, makanya ketika negeri itu masih terjerat oleh riba, ya, belum mampu melepaskan dirinya dari riba, maka ya, kemampuan akan jauh dari negeri tersebut, ya, sehingga apa? Ya, sehingga seharusnya ada kesederhanaan, ya, dan kesederhanaan, ya, potensi yang kita miliki itu, ya, kita manfaatkan dan bersabar untuk mencapainya. Jangan terburu-buru. Iya, mental kita kan sama mental riba. Sehingga apa? Sehingga kita dengar pernyataan, gimana sekarang bisa hidup tanpa riba? Iya, sudah masuk ke dalam hamba sadarnya. Padahal bisa, dan berapa banyak orang yang hidup tanpa riba. Ketika apa? Ketika dia bisa menahan dirinya, ya, bisa membatasi hawa nafsunya, ya, ketika dia bertemu dengan komunitas-komunitas yang baik, ya, di sana masih ada orang-orang yang memberikan pinjaman, memberikan, ya, tanpa berkaitan dengan riba, ya, mungkin kerjasama, ya, mungkin dibelikan kemudian dijual dengan harga yang baru, ya, tapi bukan riba, ya, bisa yang seperti itu, ya. Taib. Kemudian yang kedua, wasiat tsaniyah, wasiat Nabi SAW yang kedua,
atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Jadi yang memisahkan tadi antara dunia dengan urusan agama itu adalah sekuler, ya, jarak ajaran Islam. Sekuler itu, ya, kalau kita mau lihat momentum besarnya itu terjadi ketika runtuhnya kekhilafahan Utsmaniyah. Ya, Utsmaniyah itu, Kemal Atatürk itu, ya, dulu kan kekhilafan terakhir artinya apa? Yang misalkan, ya, pada Islam, ya, kan Utsmaniyah Turki itu, ya, Utsmaniyah. Momentum terbesarnya adalah ketika, ya, kan, ya, sehingga ya, Islam itu dianggap, atau agama itu dianggap yang tadi keterlakangan, ya. Itu tentu subhat yang ditanamkan oleh siapa? Ya, oleh musuh. Ya, kenapa? Ya, karena hal ini bertolak belakang dengan kenyataan. Apa kenyataannya? Dengan sejarah. Antum lihat Cordoba, Andalusia itu, Andalus, ya, Spanyol itu adalah, ya, peradaban gemilang Islam di Eropa. Ya, itu karena Islam lah. Ya, karena Islam lah, Eropa itu, ya, keluar dari alam kegelapannya. Kegelapan itu apa? Ya, dari kejahiliahannya. Ya, Andalus itu sudah ilmu kedokterannya, ilmu matematika dan ilmu eksaknya sudah berkembang, ya. Sementara di Eropa itu, ya, itu orang masih buang hajat di pinggir jalan, ya. Di Paris itu, ya, antum kalau baca riwayatnya, ya, orang-orang Islam itu sudah punya kamar mandi di pinggir jalan, ya. Menara Eiffel yang kalau, ya, orang-orang jalan-jalan ke Eropa itu sangat bangga berfoto di belakang, ya, dengan latar belakang menara Eiffel. Itu dulu ketika Islam masuk sana, itu di bawah menara Eiffel itu masih banyak orang buang hajat, ya. Itu bisa buka kisah itu, ya. Beberapa kali kayak saya dari Maghrib, ya, saya Said Kamli misalkan, beliau juga sempat menyampaikan hal itu, ya, ketika bicara tentang perkembangan Islam di Eropa, ya. Jadi pemisahan antara agama dengan, ya, politik, dengan dunia, masalah perekonomian, masalah sosial, itu bukan bagian dari Islam. Dan itu suatu yang keliru, yang seharusnya, ya, kita, ya, memperbaiki itu. Islam semua masuk, ya. Bagaimana amanah, ya, di pemerintahan itu, ya. Kalau Islam masuk ke dalam pemerintahan itu nggak ada korupsi, insya Allah. Kenapa mereka korupsi? Karena Islam nggak masuk ke sana. Ya. Kenapa ada riba? Karena Islam nggak masuk ke sana. Ya, begitu. Kenapa kezaliman terjadi? Karena Islam nggak masuk ke sana. Ya, kalau Islam masuk ke sana, ya, bukalah kisah-kisah tentang, ya, peradaban atau kisah kaum muslimin di Andalus. Ya, itu menunjukkan, ya, bagaimana Eropa itu berkembang, ya, menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, bangsa Arab yang tadinya tidak ada apa-apanya, itu Eropa Barat takluk. Iya kan, Romawi, ya, itu imperior besar takluk, Persia takluk. Bagaimana bisa? Ya, tidak lain dan tidak bukan karena Islam masuk ke seluruh lini kehidupan. Ya, wasiyah tsaniyah yang kedua, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha.
Kemudian ikutilah, kata Nabi SAW, sayyi'ah keburukan, hasanah dengan kebaikan, tamhuha. Ai idza amilta sayyi'atan. Itu jika engkau mengerjakan sayyi'ah, perbuatan yang sayyi, perbuatan yang buruk. Ya, yang buruk artinya mengandung dosa. Setiap perbuatan buruk pasti ada kadar dosa di sana. Ya, jadi dosa itu sesuatu yang nilainya di akhirat. Ya, dosa itu adalah satu kadar yang nilainya di akhirat nanti. Di dunia nggak bisa dilihat dia kadarnya, di akhirat nilainya kadarnya itu. Ya, ketika suatu perbuatan itu ada kadar di kadar keburukannya itu, maka dia adalah sayyi'ah. Walaupun di mata duniawi kita melihatnya sesuatu yang baik. Ya, di mata duniawi kita mungkin sesuatu yang baik, ya, tapi ketika menurut syariat itu ada catatan, ya, catatan dosa, catatan yang akan mendapatkan balasan nanti di akhirat, maka itu adalah sayyi'ah. Ya, fa'at bi sayyi'ata, amil sayyi'atan fa'at bi bihasanati, maka ikuti setelahnya dengan kebaikan. Fa innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu yudhibna sayyi'at, menghilangkan, menghapuskan sayyi'at. Maksudnya catatan dosanya itu dihapus, menghilangkan catatan dosa. Bila hasanat, di antara hasanat itu apa? Ya, berdoa kepada Allah setelah melakukan sayyi'at. Jadi kita bisa tergelincir melakukan dosa. Ya, kita kaum muslimin, ya, tentu dosa yang dilakukan ya, bukan saja ya, tergelincir, masih ya, berbeda dengan melakukan dosa dengan itu adalah sesuatu yang tidak bermasalah, berbeda. Ya, seorang minum khamar, misalkan minum khamar, ya, karena menganggap khamar itu adalah sesuatu yang tidak diharamkan. Enggak haram khamar itu, dia halal, dia adalah minuman penghangat tubuh, maka sudah otomatis orang ini kufur, keluar dari Islam. Ya, jadi menghalalkan apa yang diharamkan Allah, sudah batal keislamannya otomatis. Ya, berbeda dengan orang yang minum khamar dengan ini apa? Ini bahwasanya khamar haram, tapi dorongan hawa nafsunya masih belum bisa, ya, dia tundukkan. Berbeda. Kan seperti ini dia namanya mengerjakan sayyi'at. Ya, kalau tadi mengerjakan sesuatu yang, kalau tadi udah kufur, ya sudah, buat apa dia silahkan, karena sudah kufur, bukan Islamnya, bukan muslim lagi, sudah kufur. Ya, jadi apanya dosa tadi, maka apa? Karena terlincir orang beriman itu dia ya, apa, maka ikuti dengan kebaikan. Apa itu? Hasanah buat Allah, jangan dibuat itu berulang-ulang, waktu sebagaimana berulang-ulangnya dosa kita. Apa bukan main-main, itu bukan main-main, gitulah kita. Yang dibina Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini kita dibina untuk apa? Senantiasa kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Setelah terlincir, ya, fana taubatan min ahsan, kebaikan-kebaikan yang paling utama taubat itu. Ba'da qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
mencintai at-tawwabin, orang-orang yang tawab. Jadi tawab itu ya dari wazan fa'al ya. Wazan fa'al itu artinya apa? Senantiasa. Dia berulang-ulang melakukan taubat itu. Tergelincir taubat lagi, tergelincir taubat lagi, tergelincir taubat lagi. Ya, taubatnya taubat apa? Taubat nasuha, taubat yang sebenarnya. Ya. Jadi taubatnya betul-betul dia menyesali apa yang dia lakukan. Ya. Berkenaan kemudian dia tergelincir taubat dengan sungguh-sungguh. Taubatnya taubat main-main sudah dia tahu dia akan kerjakan lagi. Ya. Jadi dia taubat tidak mengerjakan lagi. Berkenaan nanti setelahnya kemudian terjatuh lagi berbeda. Ya. Innallaha yuhibbu tawwabin. Misalkan ya, yang driver ya, sebenarnya kan sawab sini sawab. Apa namanya? Menunjukkan apa li kathrah au li tirdadi ya, au kroi ya, atau dawami sesuatu terulang dikerjakan. Jadi sawab sebenarnya kan driver ya, sahibir ya, disebut ada tukang besi. Fa'al itu dengan wazan fa'al kan dia sesuatu yang berulang-ulang. Jadi taubat pun demikian. Innallaha yuhibbu tawwabin, Allah mencintai orang yang senantiasa melakukan tahrir dan mencintai orang yang mutahhirin, dan menjaga kesucian. Mereka semua kesucian Bapak itu hadas ya, asghar wal akbar, dengan hadas kecil maupun hadas besar itu menjaga kesucian. Ya, kemudian apa? Izalatun najasah, menghilangkan najis-najis itu juga bagian dari kesucian zahir. Adapun kesucian batin adalah dengan tauhid. Itu kesucian batinnya mengesahkan Allah, membersihkan hati dari kesyirikan itu kotoran hati. Ya. Dari apa? Dari khurafat, dari apa? Dari kesombongan, ya, sombong, merasa hebat, merasa suci, merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling, itu semua dibersihkan. Itu namanya ya, menghindari dari cinta-cinta yang melakukan cinta kepada Allah, menghilangkan takut-takut ya, yang apa, yang sampai kemudian mengabaikan ya perintah dan larangan Allah ya. Orang begini Allah sunnah ya, dicintai Allah. Wa qala firman Allah yang lain di surah Al-Baqarah ayat 222. Sekarang Al-Baqarah surat An-Nur ayat 31. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tubu ilallahi jami'an ya ayyuhal mu'minun. Wa tubu, dan bertaubatlah kalian. Jadi kita bicara masalah taubat. Wa tubu, bertaubatlah kalian ya ilallah, kepada Allah, jami'an semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Artinya di sini apa? Ini dipanggil orang-orang beriman. Ya. Jadi orang beriman itu bisa melakukan kesalahan. Ya. Bukan berarti orang beriman itu sudah jadi malaikat, enggak. Ya, orang beriman itu adalah orang ya yang ya, mungkin masih bisa menemui untung dengan taubat, ya. Dan itu kan sudah diajarkan sejak awal ya, sejak awal kesalahan yang dilakukan oleh ayah kita maksudnya apa ya, Abul Bashar, maksudnya bapaknya manusia. Ayah kita maksudnya bapaknya manusia, siapa? Nabi Adam
Ya, Nabi Adam melakukan kesalahan. Tapi apa yang dilakukan Nabi Adam? Bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Sehingga itulah sifat kita, karakter kita adalah ya, kulu bani Adam khata, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Khata disebut kalimatnya khata sama dengan tadi itu tawab khata biasa, atau dikatakan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Bani Adam khata, selalu berulang-ulang melakukan kesalahan. Ya. Ya. Wa ini sebaik-baik orang yang melakukan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada amal salih tukafir sayiat, ya. Jadi setelah taubat, ya, ada lagi amalan masa ada amal saleh. Salat Jumat, Ramadan, mukaffiratun, ya, mukaffiratun. Harus semua salah satu lain pendapat lainnya dari antara semua tidak ya ujian ini batal dosa. Saya tidak langsung semua dosa bermasjid diamui kenapa aku larang masjid maka derajatnya harus dosa, ya. Ketika sholat, ya, kemudian zikir, ya, maksudnya, ya, malaikat itu mendoakan, ya, meminta kepada orang yang selesai sholat madama fi musalla, selama dia masih di tempat sholatnya selesai sholat. Makanya jangan buru-buru habis sholat itu. Bisa masalah subuh, ya, gitu, ya. Ya, karena apa? Selama dia masih duduk di masjid itu, mendoakan istighfar, ya. Dan itu diampuni dosa-dosanya. Ya, begitu. Tapi apa? Idza istanabtil kaba'ir, idza istanibatil kaba'ir, jadi kita dosa kalau dosa kecil itu dia dihapuskan dengan tadi ibadah-ibadah secara tidak langsung, ya. Tapi kalau dosa besar harus ada penyengajaan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, besar itu apa? Dosa yang ada ancamannya. Ya, pernah kita ghibah, ngomongin orang. Yang orang itu kalau dengar, ya, kalau dengar obrolin itu, dia akan tidak terima, dia akan tersinggung, dia akan sakit hati, dia akan marah, maka itu dosa besar. Maka yang seperti ini harus taubat. Ingat, tadi saya ngomongin sepulan ini. Taubat, istighfar. Ya, kepada Allah. Plus ditambah apa? Ya. Kata para ulama, ya, kafaratnya itu menyebutkan kebaikan orang tersebut di majelis yang sama. Artinya apa? Kalau antum pernah ngomongin orang lain, keburukan orang lain di hadapan seseorang, maka kafaratnya itu apa? Bicarakan kebaikannya di hadapan orang tersebut atau di majelis tersebut. Ya, itu. Al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Dan Nabi juga mengatakan, ya, umrah sedangkan saya Tuhan, ya. Baik, itu kedua. Poin ketiga yang terakhir di sini adalah ayat wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berbaulah, ya, manusia dengan akhlak al-wasiyatani al-ulayatani fi malatil qalb. Wasiat yang dua, ya, yang bertakwa pada Allah dimanapun kamu berada, ya. Kemudian ikutilah serta kebaikan di maksudnya. Dua ini adalah amal
Iya. Muamalah dengan Allah, dengan pencipta, dengan Allah. Kan urusan dosa itu. Iya kan? Urusan Allah. Ya, artinya berkaitan dengan Allah. Yang ketiga ini muamalah terkait dengan muamalah dengan khalq, dengan kamu pergauli mereka dengan akhlak yang baik, yang terpuji, ya, wala tudammu fihi, yang tidak tercela. Dzalika bi taqatil. Bagaimana kita bergaul manusia atau makhluk dengan cara yang diantaranya ya, wajah yang tidak menyenangkan, tapi dengan tolak, ya, walaupun sekarang uji awan sepertinya, tapi paling tidak apa, kita berusaha, kita berusaha walaupun banyak untuk gaul, ya, karena di itu sedekah ada tabassum muka ala wajhi akhika, senyummu kepada saudaramu itu seperti ya, tapi Allah Taala ini ya, senyum gitu, ungkapan, ya, gimana kabar Ji, ya, ya, kalau di ini kan, ya, dengan kalimat yang baik, ya, talaqatil wajh wa sidqil qawl, dengan kataan yang jujur, ya, sidq, perkataan yang jujur, yang tulus, ya, wa husnil mukhatabah, ya, cara bicara yang baik. Bagaimana bicara baik itu? Cari temanya yang baik. Dan apa? Kemudian intonasinya juga dipilih yang baik. Kemudian frekuensinya juga yang baik. Bagaimana frekuensi baik? Kalau bicara dua orang, cukuplah suaranya cukup untuk satu, untuk dia dengan orang yang sedang dia bicara. Ya, nggak perlu bicara berdua, orang kampung semua ngedengar. Ya, nah, ini tentu apa namanya? Walaupun di sebagian wilayah mungkin sudah jadi karakter, ya. Ya, tapi tentu apa namanya? Tetap kita berusaha untuk, ya, untuk secara umum penilaian orang itu, ya, itu akan menilai, ya, ini orang tidak sih dalam berbicara. Bagaimana bicara bijaksana itu? Ya, kalau bicara untuk dua di dalam mejanya saja, itu cukup suaranya sampai ya dengar di meja saja, tidak perlu yang ada di ujung ruangan itu mendengar suaranya, ya. Itu bijaksana dalam ini apa? Ya, wa husnul mukhatabah, ya, cara bicara yang baik, ya. Ya, karena banyak orang yang salah paham, ya kan? Padahal kita tidak maksud untuk marah, tapi orang yang kita marah, kita tidak maksud nyinggung, ya, tapi ternyata orang tersinggung. Kenapa? Karena kita salah dalam memilih katanya, ya, dalam intonasinya kita tidak berhenti lagi, ya. Baik. Walaupun keberagaman sebenarnya juga, ya, ada suaranya yang keras, ada suara gitu, ya, ada, ya, selama itu tidak keluar dari apa namanya, dari penilaian dia adalah sesuatu yang suul khuluq, ya, buruk akhlaknya, tidak salah. Ya, ini apa? Ya, mungkin karakter suara orang yang tinggal di pantai mungkin suaranya lebih keras daripada orang yang tinggal di pegunungan, kan? Ya, di apa namanya, misalnya di Pantai Cilacap, berbeda dengan orang yang bicara di Gunung Merapi, misalnya orang Jogja, orang-orang, ya, agak berbeda bahasanya, ya, yang seperti itu. Kemudian bicara dengan siapa juga, ya, siapa yang kita hadapi, orang yang lebih tua atau anak yang lebih kecil,
lebih muda dari kita. Ya, kalau yang lebih tua tentu kita ya harus bicara dengan mereka dengan cara yang akhlak. Artinya apa? Kita tunjukkan rasa segan kita kepada mereka, ya, karena lebih tua dari kita. Ya. Akhlak muslim itu apa? Yuwakil kabir, musafir, kita menghormati yang tua. Ya, kalau pas dia punya jabatan, dia tidak punya jabatan, tapi umur lebih tua dari kita hormati. Ya, kita hormati. Kemudian apa? Menyayangi yang kecil saya. Ya, yang sebaik teman yang sebaik ya. Baik. Kita ada orang tua tidak beda ya. Misalkan apa namanya? Pilihan ketika bicara dengan Allah lebih santai. Kalau beberapa wilayah ya, atasnya ada sampai ke ingin harus ya. Kalau tapi nonton ini dari yang dia ya hadis dia aja bicara orang tua bicara dengan apa yang dia yakil itu apa yang dia pahami ya. Orang tua tentu ketika bicara dengan yang lebih muda ya dia akan menganggap dengan yang dianggap tidak ada pembedaannya dan seterusnya, tentu dia akan menganggap bahwasanya anak ini kurang ajar ya. Ya walaupun sekarang mungkin sedang kita mengalami krisis ya, sebagian ya mengalami krisis, hal-hal seperti itu sudah tidak diperhatikan lagi. Ya tentu ini sesuatu yang perlu dijaga. Ini yang namanya menjaga budaya itu. Yang seperti ini namanya urf yang perlu dijaga. Ya Islam itu menetapkan urf ya. Ketika urf itu adalah sesuatu yang baik. Ya, dan ketika seorang mampu berkomunikasi dengan cara yang baik, ya tentu dia akan ada tempat juga di tengah masyarakat. Ya, di tengah masyarakatnya akan punya tempat. Ya, demikian terjadi di Islam. Ya, para syu'ara, para ahli syair, ya, itu orang-orang yang punya tempat di tengah masyarakat. Kenapa? Karena mereka berbicara dengan kalimat-kalimat yang ya, kalimat-kalimat yang baik, yang sampai kepada maksud, ya, dan kuat pilihan katanya. Ya, beda dengan yang kelas levelnya bicaranya kotannya keluar ya, bicaranya hanya kotan saja, kebun binatang di ya tentu mereka seperti ini tentu strata apa namanya strata nilai itu beda ya, karena itu ya, seorang yang apa namanya memiliki akhlak dalam berbicara juga ya, memiliki akhlak dalam berbicara ya. Kita tentu tidak meniru bangsa tertentu ya. Ada satu bangsa mungkin ada karakter ya, apa namanya suka mengambil ya, kalian menghina dengan hewan misalkan ya, tentu ini bukan satu yang ya, yang paling buruk ya. Dari yang begitu pentingnya hal ini mengatakan apa akal iman akhlaknya, jadi semakin baik akhlaknya semakin sempurna ya gitu, semakin baik akhlaknya semakin sempurna iman. Jadi Islam itu memperhatikan akhlak
Ya, Islam itu perhatian akhlak sebelum berdakwah. Rasulullah SAW, Nabi kita, ya, yang dipanutan kita, ya, yang menjadi acuan hidup kita, yang paling kita cintai, ya, yang melebihi cinta kita itu dibandingkan diri kita sendiri, itu sejak awal dakwahnya sudah tuntas dengan akhlak. Artinya sudah tuntas dengan akhlak itu, beliau adalah orang yang berakhlak, amanah, faltona, amin, dan seterusnya. Itu menunjukkan akhlak beliau, sehingga ketika dakwah beliau nggak bermasalah dengan akhlak. Jadi ketika dakwah beliau ditolak, ya, itu clear, yang ditolak itu dakwahnya bukan akhlaknya, ya. Nah, para penuntut ilmu sudah untuk apa? Berakhlak seperti akhlak Nabi SAW dalam dakwah kita, ya. Jadi kedepankan akhlak dalam bicara, dalam bersikap, ya. Kemudian apa? Dakwahnya, ya. Kapan kita dalam masalah yang akhlaknya juga, ya. Kapan kita share waktunya, kapan nih, ya. Suasananya kapan ini, ya. Kepada siapa kita share dakwah, ya, pokoknya orang lain, iya pun nggak salah, tetapnya, ya, sangat sekali, ya, sedang sedih, sedang duka, atau sedang dapat musibah, ya. Tentu emosinya dan akan siap untuk menerima nasihat, ya, apalagi nasihatnya berkaitan dengan hal-hal yang, ya, yang tidak terkait dengan kelebihan salahnya, justru yang menambah kemelutan hatinya, ya, tentu tidak tepat. Jadi demikian pula dengan sharing ini jadi pengingat juga buat kita semua yang sekarang thalabul ilmi, ya, tentu kita semua ingin berbagi kebaikan, ya, sudah kita tahu pokoknya, ya, kita berusaha untuk bagaimana menyebarkan kebaikan kepada siapapun, tapi lihat kontennya, lihat waktunya, ya, momennya diperhatikan, ya, kepada siapa, kelompok siapa, ya. Kalau bisa sama seperti berbicara, ya. Kalau kita bicara ini, kita sudah tahu nanti di ujungnya apa setelah kita bicara, ya. Seorang apa namanya? Seorang thalabul ilmi itu harus sudah di beberapa langkah depan sudah ketika dia bicara apa akibatnya sudah diperhitung. Oh, akibatnya akan bagus, akan baik, lanjutkan. Oh, akibatnya orang tidak akan terima, sabar dulu, tahan sampai waktu yang pas, ya, begitu. Qur'ana aula nasi bihi sallallahu alaihi wasallam aqrabuhum minhu manzilatan yaumil qiyamah ahsanuhum akhlaqan. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Ya, manusia yang paling dekat dengan Nabi nanti pada hari kiamat adalah dekat akhlak, yang paling baik akhlaknya, ya. Sebuah inna siha ya ajrun alimun yanalu al-insanu yaumil qiyamah, ya. Al-akhlaqul hasan, akhlak yang baik itu meskipun adalah suluk yang baik di tengah. Jadi bukan yang sesuai oleh manusia, ya. Bukan hanya itu. Ya, ya. Tapi dia juga pasti ajrun azim, pahala yang besar. Insan yaumil qiyamah yang
Nah, kita ini sebagai seorang muslim, seorang ini jadi orientasinya akhir lagi. Jadi akhir kita berakhlak karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berakhlak karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah celek. Banyak orang sekarang kecele ketika dia bermuamalah, berakhlak, berbuat baik pada orang. Ya, ngebaikin orang lain, ternyata dia dapat imbalannya. Jujur pada orang lain, jujur dia, jujur akhlak. Ya, dia tolong orang lain menolong dia, menolong itu akhlak. Akhirnya apa kecele? Kenapa gitu? Karena ya, fahfad hadhihi wasiyat Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa bisayyil hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, jadi bermuamalah pun kita billah, enggak celek. Kita ngasih salam ke orang lain, orang lain enggak jawab salam kita enggak celek. Kenapa? Kan kita ngasih salam karena Allah untuk memberikan salam kepada orang lain. Satu salam, assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullah 20 pahalanya, wabarakatuh 30 pahalanya. Selesai. Orang nggak jawab ya sudah. Ya, kalau dijawab itu pahalanya dia sendiri. Ya, kita kita senyum kepada orang lain, ya, sedekah, sedang kita bersedekah. Iya kan? Ketika orang lain gak senyum, kita senyumin kok, dia cemberut malahan. Ngapain saya senyum sama dia? Nggak begitu. Kita tetap senyum. Kenapa? Ya, karena kita bermuamalah dengan Allah. Orang lain gak senyum pada kita, nggak ada masalah. Saya sudah sedekah, kalau dia nggak mau sedekah ya wes. Nggak ada masalah. Begitu. Ya, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita untuk bisa jaga hal ya, yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengubah ancaman dengan melakukan untuk apa yang sudah kita lakukan. Hasan Islam. Hingga ada celah itu ya, untuk diminta yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya, ya, tentu ini adalah untuk kita yang ya sempurna ya, kan menjadi ilmu. Menurut ilmu kan belajar ilmu berada hanya yang kalau
kita gaul dengan teman-teman yang ya ada salahnya dengan dengan baik ya. Cara yang masing-masing kita punya apa namanya, punya keahlian kita bentuk karena misalnya ketika tasnya juga soal enggak mana kita berada soal ya, bahkan kita menghidupkan ya orang-orang itu sudah mengingat mendatang apa karena demi oleh riset saya dia bisa konsisten ya, cakupan jadi pasti tegak soal lanjutnya konsisten apa kita jadi kecil ya sehingga motivasi kita untuk ya, masa untuk lebih bisa lagi memperbaiki diri kita ya begitu. Jadi bukan sebaliknya justru merasa apa kita sudah ngaji nih ya kita sudah bermajelis dia merasa apa merasa orang-orang yang di luar sana orang-orang yang ahli neraka orang-orang yang imannya tidak ada orang-orang yang enggak gitu ya kembalikan ketika kita bertemu dengan mereka ya kita ingin memberikan iman kepada mereka kebaikan tauhid ini kepada mereka kebaikan sunnah ini kepada mereka ya, karena begitu indahnya waktu itu begitu indahnya sunnah ini punya personal kita ingin ya di Allah Subhanahu wa taala dan semua hadir majlis ini yang punya Allah Subhanahu wa taala seharusnya dikeluarkan dari segala macam masalah-masalahnya disembuhkan dari segala sakitnya dilunasi segala hutang-hutangnya ya ajilan atau ajilan disegerakan ya atau dengan perlahan Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat nasib wal mujud awad rabbana taqabbal minna rabbana wal walidain wa ربنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على